Baik, halo semuanya, saya Gading Wareza dengan nomor BP 24220338 akan menjelaskan mengenai penurunan rumus dan contoh soalnya. Baik, penurunan rumus neraca mol. In dikurang out ditambah generation sama dengan accumulation. Di mana rumusnya yaitu FAO dikurang FA ditambah RAV sama dengan DNA per DT, di mana FAO adalah laju alir mol A masuk, FA yaitu laju alir mol A keluar, RA itu laju reaksi per volume, V itu volume reaktor meter kubik, Na itu jumlah mol A dalam reaktor dengan satuan mol. Berikutnya T itu waktu dengan satuan second atau S. Nah, penurunan rumus batch reaktor dengan rumus 0 dikurang 0 ditambah RAV sama dengan DNA per DT. DNA per DT sama dengan RAV. T1 sama dengan integral NaO sampai Na1 DNA per RAV. Di mana FAO yaitu laju alir mol A masuk mol per second, FA itu laju alir mol A keluar mol per second, RA itu laju reaksi per volume mol per meter kubik second, V itu volume reaktor meter kubik, Na itu jumlah mol dalam reaktor, T itu waktu dalam kurung second atau S. Nah, berikutnya penurunan rumus CSTR dengan rumus FAO FA0 dikurang FA ditambah RAV sama dengan 0. V sama dengan FAO dikurang FA per min RA. Di mana FAO yaitu laju alir mol A masuk mol per second, FA itu laju alir mol A keluar mol per second, V itu volume reaktor meter kubik, Na itu jumlah mol A dalam reaktor, satuannya mol, T itu waktu dalam kurung second. Nah, penurunan rumus PFVR, di mana rumusnya yaitu DFA per DV sama dengan RA. V1 sama dengan integral FAO sampai FA1 DFA per RA. Di mana FAO itu tadi laju alir mol A masuk, FA itu laju alir mol A keluar, RA itu laju reaksi per volume, V itu volume reaktor, Na itu jumlah mol A dalam reaktor, dan T itu waktu second. Nah, contoh soal 1.1 yaitu klorar sedang dikonsumsi dengan laju 10 mol per detik per meter kubik saat bereaksi dengan klobenzena untuk membentuk DDT dan air dalam reaksi yang dijelaskan di atas. Dalam bentuk simbol reaksi tersebut itu sebagai A ditambah 2B menjadi C tambah D. Tuliskan laju pengurangan dan atau disparansi dan laju pembentukan atau formation generation untuk setiap spesies dalam reaksi ini. Solusinya yaitu A, klora dalam kurung A, laju reaksi klora A dalam kurung min RA diketahui sebesar 10 mol per meter kubik per S. Laju pengurangan A sama dengan min RA sama dengan 10 mol per meter kubik second. Laju pembentukan A sama dengan RA sama dengan min 10 mol per meter kubik second. Yang B, klorbenzena. Untuk setiap 1 mol klora yang berkurang dan 2 mol klorabenzena juga berkurang dengan laju pengurangan B sama dengan min RB sama dengan 20 mol per meter kubik second. Laju pembentukannya B sama dengan RB sama dengan min 20 mol per meter second. Yang C yaitu DDT. Untuk setiap mol kloral yang berkurang 1 mol DDT terbentuk dengan laju pembentukan C sama dengan RC sama dengan 10 mol per meter kubik second. Laju pengurangan C sama dengan min RC sama dengan min 10 mol per meter second. Dengan air memiliki hubungan yang sama terhadap klora
sebagaimana hubungan d dt terhadap kloral. Laju pembentukannya yaitu D sama dengan RD sama dengan 10 mol per meter second. Laju pengurangan D sama dengan min RD min 10 mol meter kubik second. Berikutnya, contoh soal 2.1 menentukan ukuran CSDR dengan tabel 2.2. Dengan proses data berikut, reaksi yang dijelaskan oleh data pada tabel 2.2 yaitu A menjadi B akan dilakukan dalam sebuah reaktor CSDR. Spesies A masuk ke dalam reaktor dengan laju alir molar FAO sama dengan 0,4 mol meter second yang merupakan laju alir yang digunakan untuk menyusun gambar 2.2. A. Menggunakan data dari tabel 2.2 atau gambar 2.2b, hitunglah volume yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% dalam CSDR. Dengan solusi A. Persamaan 2.13 memberikan volume CSDR sebagai fungsi dari FAO, X, dan RA. Dengan rumus V sama dengan FAO X per min RA exit dalam sebuah CSDR. Komposisi suhu dan konversi pada aliran keluar effuran identik dengan kondisi fluida di dalam reaktor karena diasumsikan terjadi pencampuran sempurna. Oleh karena itu, kita perlu mencapai nilai min RA atau kebalikannya pada X sama dengan 0,8. Dari tabel 2.2 atau gambar 2.2a, kita dapat melihat bahwa ketika X sama dengan 0,8, maka dalam kurung 1 per min RA, X 0,8 sama dengan 20 meter kubik second per mol. Substitusi ke dalam persamaan 2.13 dengan laju alir molar masuk FAO sebesar 0,4 mol dan X sama dengan 0,8 menghasilkan V sama dengan 0,4 mol per second dikali 20 meter per second per mol. Volume dengan sama dengan 0,4 mol per second 20 meter per second per mol dikali 0,8 sama dengan 6,4 meter per second. Volume sama dengan 6,4 meter per second sama dengan 6.400 dm sama dengan 6.400 liter. Berikutnya, contoh soal 2.1 menentukan ukuran CSDR. Dengan soal, volume CSDR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% adalah 6,4 meter kubik bila dioperasikan pada 500 Kelvin, 830 kPa, atau 8,2 atm, dan dengan laju alir molar masuk A sebesar 0,4 mol per second. Volume ini setara dengan reaktor berdiameter sekitar 1,5 meter dan tinggi 3,6 meter. Ini adalah CSDR besar, namun ini adalah reaksi fase gas, dan CSDR biasanya tidak digunakan untuk reaksi fase gas. CSDR utamanya digunakan untuk reaksi fase gas. Nah, berikut yaitu grafik 21,1. Dengan diketahuinya konversi dan laju reaksi sebagai fungsi dari konversi beserta aliran molar spesies A, kita telah melihat cara menghitung volume CSDR dari data dan informasi diberikan. Kita menghitung volume sebesar 0,4 meter per second untuk konversi 80%. Kita telah menentukan cara melakukan perhitungan ini menggunakan persamaan desain 213 dan juga plot Leven-Sipel. Reaksi yang dijelaskan oleh data pada tabel 2.1 dan 2-2 akan dilakukan dalam sebuah PFR. Laju alir molar masuk A adalah FAO sama dengan 0,4 mol per second. A. Pertama, gunakan salah satu rumus integrasi yang diberikan pada lampiran A4 untuk menentukan volume reaktor PVR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. Selanjutnya yang B yaitu arsir area pada gambar 2-2b yang menunjukkan volume PVR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. Solusinya yaitu kita mulai dengan mengulangi baris dan 4
tabel 2-2 untuk menghasilkan data yang ditunjukkan pada tabel 2-3. Berikut tabel 2-3 dan data 2. Dengan X 0,0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,7, dan 0,8. Dengan VAO min RA meter kubik 0,9, 1,08, 1,33, 2,5, 3,0, 3,54, 5,06, 8,0. A. Mengevaluasi volume PVR secara numerik. Untuk PVR, bentuk diferensial dari neraca mol adalah FAO dx per dV sama dengan min RA. Penyusun ulang dari perintegralan memberikan persamaan V sama dengan FAO integral 0 sampai 0,8 dx per min RA sama dengan integral 0 sampai 0,8 FAO dx per min RA. Kita akan menggunakan rumus kuadratur 5 titik persamaan A min 23 yang terdapat pada lampiran A.4 untuk mengevaluasi persamaan 2 sampai 16 secara numerik. Rumus 5 titik dengan konversi akhir 0,8 ini menghasilkan 4 segmen yang sama besar antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 0,8. Nah, dengan panjang setiap segmen sebesar delta AX sama dengan 0,8/4 sama dengan 0,2. Fungsi di dalam integral tersebut kemudian dievaluasi pada titik X sama dengan 0, X sama dengan 0,2, X sama dengan 0,4, dan X 0,6, dan X sama dengan 0,8. Nah, rumus V sama dengan delta AX per 3 FAO per min X sama dengan 0 ditambah 4 FAO min RA X sama dengan 0,2 ditambah 2 FAO per RA per min RA dan kurung X sama dengan 0,4 ditambah 4 FAO per min RA X sama dengan 0,6 ditambah FAO min RA sama dengan X sama dengan 0,8. Dengan menggunakan nilai FAO per min RA yang sesuai dengan berbagai tingkat konversi dari tabel 2-3 diperoleh V sama dengan 0,2/3 dikali 0,89 ditambah 4 dikali 1,33 ditambah 2 dikali 2,05 ditambah 4 dikali 3,54 ditambah 8,0 meter kubik sama dengan 0,2/3 dikali 32,47 meter kubik. Dengan V 2,165 meter kubik. Volume reaktor PVR atau plug flow reaktor yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% adalah 2165 dm3. Volume ini biasanya dihasilkan dari rangkaian 100 reaktor PVR yang masing-masing berdiameter 0,1 meter dengan panjang 2,8 meter. Misalnya lihat gambar di pinggir halaman atau gambar 1,8. A dan B. B. Menghitung volume secara grafis. Volume PVR yaitu integral dalam persamaan 2 sampai 16 juga dapat dihitung dari luas daerah di bawah kurva pada plot FAO per min RA terhadap X. Contoh soal 2.2 menentukan ukuran PVR. Nah, dari grafik tersebut, luas di bawah kurva akan memberikan volume reaktor terbular PVR yang diperlukan untuk mencapai konversi A yang ditentukan untuk konversi 80%. Luas area yang diarsir kira-kira sama dengan 2165 dm3. Berikut contoh soal berikutnya. Analisis terlihat bahwa laju reaksi min RA menurun seiring kita bergerak menelusuri reaktor. Sementara konversi meningkat. Grafik seperti ini sangat tipikal atau umum untuk reaktor yang dioperasikan secara isotermal atau suhu tetap. Nah, berikut merupakan grafik atau data. Selanjutnya, contoh soal 2.3 membandingkan ukuran CSTR dan PVR.
Bandingkan volume CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor dan PVR atau Plug Flow Reactor yang dibutuhkan untuk mencapai konversi yang sama dengan menggunakan pada data gambar 2-2b. Reaktor manakah yang membutuhkan volume lebih kecil untuk mencapai konversi sebesar 80%, CSTR atau PVR? Laju alir molar yang masuk dan kondisi umpan dianggap sama untuk kedua kasus tersebut. Penyelesaiannya, kita akan kembali menggunakan data yang ada pada tabel 2-3. Nah, berikut datanya. Sama seperti sebelumnya. Nah, volume CCR adalah 6,4 meter kubik dan volume PVR adalah 2,165 meter kubik. Ketika kita menggabungkan gambar E2 sampai 1,1 dan E2 sampai 2,1 ke dalam grafik yang sama atau gambar 2 sampai 3 1A. Kita dapat melihat bahwa area yang diarsir silang kurva merupakan selisih antara volume reaktor ini maka volume reaktor CSTR dan PVR. Untuk reaksi isotermal dengan orde reaksi lebih dari 0, volume CSTR akan lebih besar daripada volume PVR untuk tingkat konversi dan kondisi reaksi atau suhu, laju alir, dan lain-lain yang sama. Analisis. Alasan mengapa volume CCR isotermal biasanya lebih besar daripada volume PVR adalah karena CSTR selalu beroperasi pada laju reaksi terendah. Misalnya, min RA sama dengan 0,0 mol per meter kubik second pada gambar E2-3.1b. Sebaliknya, pada PVR reaksi dimulai dari laju yang tinggi. Nah, berikut. Nih. Di bagian saluran masuk dan secara bertahap menurun mencapai laju di saluran keluar. Berikutnya contoh soal 2.4 membandingkan volume untuk CSTR dalam rangkaian seri. Untuk dua buah reaktor CSTR yang dipasang secara seri atau berurutan, konversi sebesar 40% dicapai di reaktor pertama. Berapakah volume masing-masing dari kedua reaktor tersebut yang dibutuhkan untuk mencapai konversi total sebesar 80% dari spesies A yang masuk? Nah, ini berikut data tabelnya. Solusinya, untuk reaktor 1, berdasarkan data tabel 2-3 atau gambar 2-2b, ketika konversi X sama dengan 0,4, nilai dari FAO per min RA, X 0,4 sama dengan 2,5 M meter kubik. Nah, kemudian menggunakan persamaan volume CSTR dengan rumus V sama dengan FAO per min RA, X1 sama dengan FAO min RA 1 0,4, X1 sama dengan 2,05 dikali 0,4 sama dengan 0,82 meter kubik atau 820 cm kubik. Untuk reaktor 2, ketika konversi total mencapai X2 sama dengan 0,8, nilai dari FAO per min RAX 0,8 sama dengan 8,0 meter kubik. Menggunakan persamaan untuk reaktor kedua dalam seri, V2 sama dengan FAO per min RA X2 kurang X1. V2 sama dengan 8,0 meter kubik dikali 0,8 min dikurang 0,4 sama dengan 3,2 meter kubik atau 3.200. V2 atau volume 2 sama dengan 320 atau 3.200 dm per liter. Area yang diarsir berikut. Pada gambar E2-4 juga dapat digunakan untuk menentukan volume CSTR1 dan CSTR2. Perlu dicatat kembali bahwa untuk reaktor CSTR yang disusun dan secara series, selalu laju reaksi min RA dievaluasi pada tingkat konversi 0,4 dan laju reaksi min RA. Dievaluasi pada tingkat konversi 0,8, total volume untuk kedua reaktor disusun seri adalah V sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan 0,82 meter kubik ditambah 3,2 meter kubik sama dengan 4,02 meter kubik atau 4020. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.